Marilah kita dengarkan oleh tabligh musibah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Hamdan dari Sleman. Dan tentunya kami mohon juga berkenan nanti kepada Pak Ustadz setelah selesai memberikan ceramah, kiranya dapat berkenan untuk memimpin doa bersama. Pada Bapak Ustadz Hamdan kami persilakan. Banyak ibu dan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sampai dapat 10 itu saya lihat. Wa isahu yatu kitahiyatun biasana minha awrud tuha kata Rasul. Apabila kamu diberi ucapan selamat, maka ucapan itu kembalikan dengan yang lebih padat. Monido balikan dengan yang serupa. Kalau kita jawab waalaikumsalam dapat 10. Kalau kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dapat 20. Kalau kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah dapat 30. Ibu ini tak 10, 20 ke 30. Itu tak banyak. Lalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wasalah. Innallaha ma'as sabirin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aksiru sibilasatil ya'nil maut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah amma ba'du. Yang sama-sama terhormati Bapak Kepala Desa, Ketua BPD, Staf Pengurus dan anggotanya Desa Gunung Tinggi. Yang saya hormati saudaraku pengurus masjid, imam, khatib, dan kharif masjid setempat, para bapak, para ibu, tokoh agama, tokoh adat, cerita pandai, tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga dan keluarga besar ahli musibah. Dalam suasana yang baik dan mulia ini, tahan tentunya selaku hamba yang doib, senantiasa kita memanjatkan segala puja, pista syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata kita kumpulkan ranting-ranting sebagai pena, air laut sebagai tinta untuk menghitung daripada nikmat-nikmat Allah, tentu kita tidak kepacak menghitungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan pada kita selaku hambanya agar menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang kita terima jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita sama-sama menyatakan duka yang sangat dalam atas meninggalnya almarhum. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga seluruh dosa-dosa almarhum ketika di dunia, baik yang besar yang kecil, bila sengaja ataupun yang tidak, kiranya dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa semoga dosa-dosa almarhum kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengampuninya. Dan kita mengharapkan kepada keluarga besar yang ditinggalkan almarhum, suami, istri tercinta, 3 uang anak, kiranya dapat mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar karena Allah, ikhlas melepaskan almarhum, tawakal kepada Allah, dan dalam kehidupan sehari-hari hendaknya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam dan tentunya tersampaikan kepada Habibullah, kekasih Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada 14 abad yang lalu, tepatnya di kota Mekah, Jazirah Arabia, telah berjuang menanamkan akidah, akhlak dan muamalah kepada kita selaku
umatnya, hendaknya dalam hidup dan kehidupan kita yang sangat sementara ini, perbanyaklah kita baca selawat dalam keadaan duduk, berdiri, dan berjalan. Pernah Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj sampai di langit ketujuh Sidratul Muntaha, disambut oleh ribuan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala sama-sama dengan mengumandangkan baca selawat. Jadi ribuan para malaikat itu ada suara malaikat yang hidup baca selawat. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditegur malaikat itu dan dipatahkan salah satu sayapnya. Lalu diasingkan di belakang gunung Gaf Madinah. Malaikat Jibril datangi, ya Allah, aku nak datangi malaikat itu. Sampaikan kepada dia, kata Allah, agar dia baca selawat. Dan sampailah malaikat Jibril menemuinya dan malaikat yang dipatahkan sayap tadi baca selawat. Artinya Bapak Ibu sekalian, jangan kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang doif ini berbanyak untuk baca selawat. Selawat itu bisa berarti dengan kebaikan-kebaikan. Selawat itu bisa berarti dengan pengampunan dosa kepada kita. Selawat itu juga berarti dengan kebajikan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah takziah dan tasliyah rahimakumullah. Malam ini kita diguyur hujan. Sang koko tadi cuma diselimau bayi hujan. Rupanya sama baik. Aku pikir tadi jadi tais kalau sampai terawih ke sini kalau dia terkejar. Jadi udah buka maghriban tadi guyur, barulah ketemu hujan-hujan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, walaupun suasana hujan, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menggerakkan hati dan pikiran kita untuk hadir sama-sama bertakziah, menghibur keluarga besar yang ditinggalkan. Orang yang hadir dalam acara takziah hujan deras seperti ini, pahalanya beda Bapak Ibu sekalian dibandingkan yang itu hujan. Kalau hujan ini double pahalanya. Kalau itu hujan sebuah. Para sahabat berkata kepada Rasul, "Laqad ayyana qurari kasira ya Rasul." Besar berapa orang yang hadir dalam acara takziah kondisi hujan? Maka kata Rasul, satu kirot itu sebesar Jabal Uhud. Jadi bukit di Arab Saudi itu Bapak Ibu sekalian itu jabal, tapi bukan jabalan. Nah ini sampai ini awal. Rezeki galon. Dan hujan ini double gitu. Mudah-mudahan pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala junjukkan kita malam ini luar biasa Bapak Ibu sekalian untuk bekal kita menghadap Allah ketika telah tiba masuk. Kalau aku ngindak jadi mulai tai sampai sini tadi Bapak Ibu sekalian, banyak masjid itu yang bangkal. Mungkin dia kena hujan. Ada yang kosong niadan. Ya. Ada yang 4 orang nungguin, tapi nggak ada isinya. Karena tarawih ini adalah rentetan dari ibadah puasa kita. Ada yang nanya, kalau di malam aku ngisi ceramah di Selibau, boleh kecil tinggal. Dia arti tarawih tuh kata boleh. Kalau aku jabar gawat ceramah kalau jatuh. Jadi tarawih ini bahasa jadi bahasa Arab Bapak Ibu sekalian. Kata jamaknya taruwihan. Jadi at-tarawih kata jamaknya taruwihan atau tarwih. Artinya istirahat, gegaduh, budai, santai. Itu artinya. Jadi pelaksanaan tarawih ini ya boleh kita ulang di parokaan di sana salam kidau kanan, kita berai. Bukti berai, budut kesempatan kan. Kesadar gitu titik. Mana Pak Imam? Lanjut kita.
Lanjut. Mulia itu. Lampau rokan lagi, gulang lagi. Cindul. Tengah kulai. Makan minum cindul kulai. Jadi artinya istirahat itu adalah santai ya. Dan itu adalah sunat muakkad hukumnya. Bila dilakukan kita mendapat nilai pahala yang besar jadi Allah. Kalau hidup terlakukan kita pun hidup berdosa. Bapak Ibu sekalian yang di Subhanahu wa taala, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban khufira lahu bitaqawna min sabbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, bukan karena sesuatu, bukan karena betua tetangga, bukan karena nido lemak ya, maka dosa-dosanya 11 bulan yang lalu Bapak Ibu sekalian itu akan dihapus oleh Ramadan. Lau alim kaya kata kalau gasuma samau naditum la kutarbuabu alaikum, kata Allah di hadis qudsi. Andai kata langit-langit itu penuh dengan dosa-dosa kamu, lalu kamu mohon ampun, menyesal, tidak mengulangi dosa yang sama, maka ampunan Allah lebih besar. Jadi besarnya dosa kamu. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu sekalian, dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni. Kalau amin. Allahumma amin. Ini bagi yang berpuasa. Kalau yang belum puasa, mudah-mudahan tahun buka belum berpuasa. Bapak Ibu yang hormati yang di Subhanahu wa taala, tanpa kita sangko ya, bahwa di malam sekitar jam 3 sesuai disampaikan oleh Pak Kades tadi, salah satu keluarga yang sangat kita cintai ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap. Kemudian yang Allah Subhanahu wa taala juga kepada almarhum Bapak Ibu sekalian dua. Yang pertama kemuliaannya meninggal di bulan puasa. Orang yang meninggal di bulan puasa ya, dia berdosa, maka dosanya habis, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya beberapa hari, tapi kalau dia sudah berpuasa sebulan penuh lalu dia meninggal, innama amalu binniyat wa nuqallibu manawa. Sesuatu tergantung dari niat, dan orang itu akan mendapatkan sekedar apa yang diniatkan. Jadi kalau dia meninggal di bulan puasa ini, inilah merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya menyebutnya bukan musibah, tapi merupakan himpunan berkah jadi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang meninggal di bulan puasa ini, maka siksa-siksanya akan ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang telah menolong kita. Ini keberkahan kemuliaan bulan Ramadan. Jadi sana-sana kita yang mendahului kita Bapak Ibu sekalian itu gaduh untuk disiksa selama bulan puasa. Ibarat kalau mencoba masuk penjara ini ada remisinya kan kita tahu. Begitu juga almarhum kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala ajukan ya, dia meninggal di bulan puasa ini. Almarhum karena bidapan sekitar 4 bulan ya. Bidapan ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tanda kasih sayang Allah. Karena apa? Orang yang sebelum meninggal diawali dengan bidapan, dia merasa takut dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diuji idapan, maka dosanya akan digugurkan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maut itu Bapak Ibu bukan karena bidapan, bukan. Banyak yang nido bidapan lalu kalau kita berhubungan malam belum keluar gitu, kita inai jingang niana sehatnya na pas pagi
berangkat. Si anu telah pergi di kado di malam damping aku lalu tidak kita ke situ. Artinya apa? Maut ini bukan karena bidapan, tapi merupakan ketentuan dan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Walikulli ummatin ajalun fa iza ajaluhu la yastakhiruna sata wa la taqdimu. Kalau sampai masanya ajal seseorang, kontraknya habis, maka tidak patut dimajukan, tidak perlu patut diundurkan walaupun sedetik. Inilah yang berlaku kepada almarhum ini ya, telah sampai masanya. Dan kita mudah-mudahan yang hadir malam ini ya panjang umur kalau, amin, Allahumma. Tapi kalau tidak dulu, kalau umur almarhum dekat itu sekitar 56. Kalau ada ikuti almarhum itu kenapa lagi? 55 setengah, bisa setengah tahun lagi. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu sekalian panjang umur kalau bisa melaksanakan puasa ini dengan sempurna dan selesai, mendapat predikat kullu mauludin alal fitrah, ya. Jadi bayi yang suci tanpa dosa dan noda merayakan hari Idul Fitri, hari kemenangan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang di Subhanahu wa taala, kepada anak-anaknya 3 orang belum bertunangan ya. Ini merupakan ujian yang sangat berat. La yukallifu nafsan illa usaha, laha maktasabat wa la maktasabat, kata Allah. Ujian yang Allah tunjukkan kepada suatu keluarga, bahwa ujian itu dia mampu nantinya, mampu menghadapinya, mengalaminya ya. Bukan mampu ujian. Tapi kalau seseorang itu diujian di luar kemampuan kita, tidaklah mungkin Bapak Ibu sekalian Allah akan diuji ujian ya. Jadi 3 orang anaknya dan istrinya tentunya siap ya. Inilah namanya temuan hidup kita. Dan perlu yang kita lakukan, khususnya anak-anak, pertama sebagai bakti kita kepada orang tua ya. Baik masa hidup maupun sudah meninggal, tetap kita menjalin hubungan silaturahim ya. Apalagi di bulan puasa ini, doa-doa kita selaku hamba Allah ini akan makbul. Ud'uni astajib lakum, seluruh doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyaklah doa ya anak-anaknya, kemudian perbanyaklah untuk bersedekah. Bagaimana cara bersedekah? Udim balik jadi terawih atau udim sholat duha akab ya, baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, niatkan pembacaan itu kepada almarhum. Insya Allah akan sampai. Sain, doain ya. Ini merupakan sedekah ya. Sedekah pahala. Jadi sedekah itu bukan berupa takjil, bukan, atau berupa minuman, makanan, bukan. Jadi banyak penjabaran daripada sedekah, termasuk kita bersedekah pahala ya. Begitu juga waktu pembacaan misalnya ada Yasin ya. Sebelum kita baca Yasin, seorang imam mengopaki para jamaah, pahala baca Yasin ini kita tunjukkan kepada almarhum. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, apabila itu dilakukan akan sampai. Bapak Ibu yang saya hormati, yang di Subhanahu wa taala, karena perjuangan seorang bapak untuk membesarkan kita selaku anak ya tidak sia-sia. Karena seorang bapak ini sanggup berhutang, dia sanggup gaji agian untuk menyekolahkan anaknya ya. Tidak ada sepatu, berusaha supaya ada sepatu. Tidak ada baju seragam, berusaha supaya ada baju seragam. Inilah perjuangan seorang bapak. Dan saat ini dia telah meninggal, maka balas dengan kebaikan-kebaikan pula. Jadi anak-anak yang tinggalkan ya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang di Subhanahu wa taala, kematian itu merupakan pintu gerbang pertama yang ditepati almarhum ini. Inilah hal yang pertama.
bahwa kita manusia ini Bapak Ibu sekalian, yang pertama berasal dari alam asali, namanya alam asal. Udah itu kembali ke alam rahim. Di situ sekitar 9 bulanan. 4 bulan sebelum lagi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan saat itu tentang langkah kita, jodoh kita, kebilo kita akan meninggal, ya. Di mana kita akan meninggal, umur berapa kita meninggal, itu ditetapkan di 4 bulan 10 hari. Termasuk rezeki kita, ya, pun ditetapkan saat itu. Setelah itu kita hidup di dunia. Jadi merupakan sementara dunia darul balai wal imtihani. Dunia itu tempat ujian dan cobaan. Lalu pindah lagi kita ke alam barzah, alam penantian. Lebih panjang Bapak Ibu sekalian sampai kita ke surganya Allah. Berapa lama kita berada di alam penantian, alam barzah, walau alam bisawab. 2 hari kiamat. Kebila kiamat itu, nah ini kita hidup keluar. Tapi yang lama itu hari kiamat itu hari Jumat. Jumat apa ini belum? Tak kalau Jumat ini keluar kita, au. Kita 100 tahun lagi ya, belum keluar kita. Jadi lama kita di dunia, lebih lama kita berada di alam penantian Bapak Ibu sekalian. Apabila amal kita baik ya di dunia ini, insya Allah kita akan mendapatkan kelapangan di situ. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keran-keran dan berhembuslah angin-angin surga kepada orang yang banyak amal soleh ya, ketika meninggal berada dalam kubur. Kuburnya dilapangkan seperti taman-taman surga ya. Cuma karena di kuburan itu Bapak Ibu sekalian, baru kali ini ya, berarti kali ini gaduh dia tengok. Jangan bayar mati. Ada itu kelama lagi ya. Inilah termasuk kode pulau sini. Jadi jangan lama ibu tak balik aja. Makan dom jadi buku tadi. Nah Bapak Ibu sekalian, orang yang berada di alam kubur selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut Allahumma arjina ya Allah. Allahumma arjina ya Allah artinya ya Allah kembalikan kami ke dunia walaupun legal. Untuk apa mereka minta dikembalikan? Apakah mereka akan melaksanakan sholat? Tidak. Umroh haji nido. Tidak sembahyang nido. Mereka meminta dikembalikan hanya untuk bersedekah saja. Rupanya pahala yang besar di alam kubur itu Bapak Ibu adalah sedekah. Nah jadi di bulan puasa ini Ibu sekalian, kalau buat cidul itu jangan pas-pas kenyan. Kalau di rumah itu ada 3 uang, buat ke 5 kan, 12 ke samping atau 10 uang. Itu sedekah. Karena sedekah ini juga baca mengobati daripada penyakit kita Bapak Ibu. Orang yang keluar masuk rumah sakit cara uluan terus menelum juga gaduh, coba dengan sedekah. Niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, aku bersedekah, sehatkan badan aku, insya Allah Bapak Ibu sekalian, ya akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak ikhlas. Tapi kalau misalnya kita sedekah, maju kita sebut, kita kicikan, itu tidak ikhlas namanya. Ya. Jadi di bulan puasa ini perbanyaklah kita berbagi Bapak Ibu sekalian, ya. Apalagi misalnya ada musafir lalu, jika di rumah kita juga minum makan, dia berpuasa. Puasa yang dia lakukan kita pun dapatnya dan tidak akan mengurangi pahala bagi dia. Jadi kita dapat double. Puasa yang kita lakukan dapat setiap pahala, puasanya pun kita dapatkan juga. Ini keberkahan Ramadan Bapak Ibu sekalian. Apabila kita
berbagi itu. Bapak Ibu yang saya hormati yang dirahmati Subhanahu wa taala, kemudian di bulan suci Ramadan ini ada satu hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan berita gembira kepada kita, yakni turunnya Al-Qur'an ya, di malam Lailatul Qadar. Syahrul Ramadan adalah unsila fil Qur'an hudalinas wa bainatin minal huda wal furqan. Pada mulanya Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan, hudalinas sebagai petunjuk. Untuk apa? Sebagai pembeda yang karut, yang alam, dan yang batil dan yang tidak. Ini keberkahan untuk itu kita berbanyak baca Al-Quran Bapak Ibu sekalian di bulan puasa ini. Sudah perlu tamat 114 surat 30 juz insya Allah di bulan puasa ini habis. Karena Al-Quran yang kita baca itu akan menunjukkan perlindungan, akan menunjukkan pembelaan, penyelamatan dan syafaat di yaumil akhir kelak. Datang dia kepada orang yang membacanya. Jadi yang menunjukkan syafaat itu bukan hanya Rasul saja, tidak. Ya, termasuk anak yang meninggal di bawah baligh itu akan menunjukkan pertolongan kepada dua bapaknya. Orang tua yang mengakikahkan anak itu keluar pun akan memberikan syafaat, pembelaan kepada orang tua yang bil akhir. Termasuk Al-Quran juga itu. Artinya apa? Kita membaca Al-Quran ini, misalnya di doa pasihnya, pahalanya beda Bapak Ibu sekalian dengan yang pasih. Orang yang tidak pasih itu lancar baca Al-Quran, pahalanya dua lebih besar jadi yang pasih. Kenapa beda? Karena orang yang tidak pasih terus menerus dia belajar kul huwallahu ahad, misalnya kata dia kan, ulang lagi pagi, ulang pun baca terus menerus. Tapi yang pasih ini dia pasih tapi sebulan sekali baca Al-Quran, direnda musim-musiman. Ini yang dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baca Al-Quran yang tidak pasih ya, beda pahalanya dengan yang pasih ya. Alif lam mim itu bukan satu huruf, itu tiga. Alif lam mim tiga. Kalau misalnya per huruf itu 10, nah dapat 30 ya. Jadi perbanyak ibu sekalian di bulan puasa ini agar Al-Quran yang dibaca itu akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Karena di yaumil akhir Bapak Ibu sekalian, 40 tahun kita berada di Padang Masar, Ardul Masal Palestina. Di mana pada Padang Masar itu adalah di Palestina. Jadi seluruh kita mubur di kuburan masing-masing, digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke Padang Masar, ke Palestina. Itulah maka kita dianjurkan untuk mendoakan sanak-sanak kita di Palestina yang diserang oleh Israel ya. Ngumpul di situ kita kalau Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, saat itu betul di dalam baju. Matahari damping dengan kepala kita sekitar 1 mil. Luar biasa panas lapar saat itu. Disitulah kita, apa yang kita lakukan di dunia akan tolongi kita. Al-Quran yang kita baca datang dia memberikan syafaat pertolongan. Anak yang meninggal di bawah balik nolongi dua bapaknya saat itu. Ini jadi akhir Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bertegak di situ, apa yang kita tunggu? Cuman pengadilan Allah. Belum keluar kita. Apakah kita merupakan salah satu penghuni surga? Belum tentu. Saking panasnya saat itu, kita hanya menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala ya. Disitulah Bapak Ibu sekalian, kita akan mendapatkan syafaat-syafaat dari yang kita sebut ya. Perbanyak selawat akan datang selawat itu ya. Terus kita misalnya bersedekah itu juga akan datang menolongi kita.
Sehingga setelah itu baru hisab dari Allah Subhanahu wa taala, kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apakah umat Islam masuk surga kalau? Masuk kalau. Di masuk. Tapi ada yang dulu, ada yang median. Oh, yang median ini ya mungkin pagi kan, gaduh kudai, parkir di neraka. Udah itu ya, diangkat lagi. Karena apabila ada iman, ada dikti seseorang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga, apalagi kita. Iman itu dengan Allah kita percaya, kitabnya kita percaya, rasulnya, nabi kita percaya, hari akhir percaya, keputusan dan ketentuan dari Allah percaya, itu iman. Ya. Inamal mu'minun allazina isa dzukrillahi wajilat qulubuhum wa isa tuliyat alaihim ayatu sadaqu imana wala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu belum dikatakan dia beriman apabila dia mendengar orang baca Al-Quran bergetar hatinya. Ini salah satu ciri orang yang beriman tinggi, dan dia selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kehidupannya sehari-hari Bapak Ibu sekalian selalu bertawakal, menyerahkan kepada Allah dalam keadaan baik, buruk, suka, duka, lemah, mada, ya. Bapak Ibu yang saya hormati yang di Subhanahu wa taala, dan yang terakhir kepada keluarga besar yang tinggalkan, ya. Terus untuk menjalin hubungan silaturahim ke Makkah, selalu untuk berziarah kubur, ya. Sampai di kubur, assalamualaikum ya kubur. Kita di situ baca Al-Quran boleh, zikir boleh, ya, doakan. Apabila kita berzikir di mana kita pada ziarah seperti ke bapak kita ini, maka 40 penghuni kubur di sekitar itu Bapak Ibu akan ditunda siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di kubur itu kalau misalnya ada kumpul, ya, itu tidak dicabut, hilangkanlah. Kalau misalnya tinggi kumpulnya sampai setengah meter atau semeter, dipangkas baik. Kebanyakan Bapak Ibu sekalian kubur pada kita ini mundur, dicabut kalau. Apa maksudnya? Maka dibiarkan rumput itu jangan dicabut, karena setiap kumpul rumput itu akan berzikir, mendoakan orang di bawah itu, almarhum atau almarhumah. Setiap rumput, kalau rumput tidak dicabut, ya sama lagi tidak mendoakan. Jadi artinya di kubur itu jangan disemprot kalau maksudku, dinangka. Kalau tinggi pangkas baik, ya jangan dicabut gundulkan. Ya, ini pesan Rasul kepada kita. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apabila itu dilakukan, maka setiap langkah-langkah anak itu berziarah kubur, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni daripada dosa-dosa yang kita ziarahi, ya. Nah, karena orang yang meninggal itu sesungguhnya mereka tuh hidup, hanya jasadlah yang mati, ya. Kadang-kadang roh itu datang kepada anaknya waktu dalam mimpi. Kadang bini datang, yang meninggal bini, ya. Ini menunjukkan bahwa roh itu sesungguhnya hidup, ya. Cuman kita dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian, tidak baca kita hina roh itu. Tapi roh hina kita. Keluar dia, masih ada situ soal keluar. Maka kita selalu untuk berdoa. Ada tanci 10.000 sedekahkan untuk almarhum. Ada misalnya kegiatan masak, sedekah ke tetangga atas nama almarhum. Itu membantu kalau itu membantu anak yang soleh tadi, ya. Karena kewajiban kita anak yang soleh ini bukan hanya mendoakan kepada orang tua yang telah meninggal, ya. Kalau itu kewajiban juga kita senantiasa berbuat baik. Misalnya kalau dan kita berada di Bengkulu, kakak
kandung almarhum ini menggelar misalnya yasinan di Bengkulu, bantu doakan almarhum boleh ya. Ini Bapak Ibu sekalian, karena kita selaku Muslim ini senantiasa melaksanakan kewajiban saling tolong menolong, satu dalam menyebarkan salam, kemudian selalu mendoakan ketika kita bersin. Apabila dia menyebutkan alhamdulillah, maka kita jawab yarhamukallah. Begitu juga dalam fardu kifayah dan terusnya mendoakan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dihormati, dan kepada kita sekalian yang hadir ini, kita hadir di malam ini di sio-sio Bapak Ibu sekalian, walaupun hujan, walaupun aku 2 kali disiram tadi kan. Ini di sio karena pahalanya besar ini ya. Mudah-mudahan kita bisa kalau pahala sampai ke rumah ya. Ini yang merupakan keberkahan ya dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah. Jadi nikmat itu, rezeki itu bukan tercibah ya Ibu sekalian, bukan. Termasuk hujan deras ini nikmat, panas niana nikmat. Tapi kadang-kadang kita salah sebut. Dalam hujan panas angin karut. Malah panas ini dalam hujan angin karut, itu kecil. Itu ada yang karut angin paling kalau ya. Ini kadang-kadang kita salah sebut. Dan hujan dikit ada kekarut angin. Ini dari karut ciptaan Allah kepada galo yo. Ya termasuk yang ceramah nih. Pada galo, wow. Namun hamda. Hamda itu kalau bahasa agama orang yang terpuji, ini bahasa agama. Tapi bukan perpujian. Oh. Dan banyak senamu bertarung ya. Kalau bahasa kerennya panggil medok, jelas tuh. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kepada kita sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan umur kepada kita agar kita manfaatkan ya. Umur itu dengan baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu yang kita lakukan ini sampai balik modal. Belum dapat untung kita tuh. Kenapa belum dapat untung? Karena itu adalah perintah. Hakimi sholat, dirikan sholat. Untung kita ketika melaksanakan sholat ditambah sholat rawatib, sholat sunat. Contoh ibu sekalian, sholat qobliyah subuh. Langit dan bumi beserta isinya lebih pada itu. Sholat sunat qobliyah. Yang qobliyahnya baili itu besarnya antara bumi dan langit, masih besar apa lagi pardunya ya. Akab kita sebelum ke kantor, sebelum ke sawah, sebelum nyodos ya, kita sholat 2 bulan. Berapa rakaat? Bisa 8 rakaat 4 kali salam. Itu adalah merupakan pembuka rizki Bapak Ibu sekalian ya. Dari Allah Subhanahu wa taala. 2 salam. Salat rutin itu. Salat zuhur, ada qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib ya, bisa juga qobliyah dan ba'diyah ada. Nah, di bulan puasa ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita makan sahur misalnya jam 3:30 atau jam 4, kita makan sahur. Ketika kita bangun, khususnya ibu-ibu, jangan langsung mitur ke gas itu. Anak muda jangan kudai. Pas bangun itu, ibu-ibu langsung ke belakang, langsung berwudu. Udah berwudu, langsung melaksanakan sholat sunat tahajud. Berapa rakaat? Boleh 2 ya. Karena kalau di luar bulan Ramadan itu tidak boleh. Karena syaratnya melaksanakan sholat sunat tahajud ini tidak mudah legal, walaupun legal ya. Nah, di bulan puasa ini kak urung makan sahur di do, kak bangun kita itu masih kak bangun tuh lah. Rugi kalau kita meninggalkan sholat sunat tahajud. Ya. Jadi pas bangun ibu sekalian langsung berwudu, langsung melaksanakan sholat sunat tahajud. Udin berdoa sampai bangun ke bapak anak dan anak-anak. Bangun Pak Sano.
anak-anak apa ibu-ibu ke belakang nak gulai, mungkin nama ke gulai atau nak nyambal segala macam itu. Jadi puasa kita insya Allah sekitar lebih kurang 12 hari lagi ya, 12 hari lagi. Jadi 12 malam ini, dari malam ini ibu sekalian, kalau yang sebelumnya belum melaksanakan sholat sunat tahajud, mulai malam ini mudah-mudahan 12 malam sholat tahajud ini akan diterima sholat tahajud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan menambah timbangan pahala kita waktu kita meninggal kelor ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati yang di Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada kita sekalian, mudah-mudahan anak Tigo ini yang tinggal ke almarhum ya, senantiasa dia menjadi anak soleh dan soleha, dan kepada kita khususnya tetangga-tetangga terdekat yang bisa membimbing, bisa memberikan nasihat petua agar menjadi orang yang baik, tentunya bisa mendoakan almarhum dan bisa melaksanakan kehidupan yang baik ya. Nah, karena anak-anak ini kan belum ada yang bertunaan, jadi butuh nasihat, butuh bimbingan. Jadi kita ya khususnya keluarga terdekat ya, karena yang namanya kehilangan seorang bapak ini bukan main. Pada Bapak Ibu sekalian ya, jadi perlu bimbingan dari kita sekalian ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini adalah mulai itu hampir juga masih lakukan. Jadi baca ayat buyur kok kita mudah-mudahan yang tinggal selalu sehat, yang berangkat juga dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus dan ikhlas. Kita khususkan kepada almarhum dan umumnya kepada kita sekalian yang sempat hadir pada saat ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahduratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus almarhum birahmatika ya rahman rahim. Lahumul al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri din wa salatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jemaah. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Amin ya Rabbal Alamin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka salamatan fid dina wa afiatan fil jasadina wa afiatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minar wal hisaba. Khususan almarhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lahu warhamhu wa afi wa fadhu. Allahumma la tarinna ajrahu wa la taqina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khatimah. Allahumma nas'aluka ridwaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa almarhum ya Allah, baik dosa yang besar, yang kecil, bila pun sengaja ataupun yang tidak ya Allah. Dan terimalah seluruh amaliyah almarhum ketika dunia ya Allah. Allahumma ya Allah,
dan jadikan ibadah-ibadahnya, amal-amalnya di dunia ya Allah, baik itu sholatnya ya Allah, puasa almarhum ya Allah, zakat almarhum ya Allah, sedekah almarhum ya Allah, dan ibadah-ibadah yang lain ya Allah, agar senantiasa menemani almarhum dalam kubur ya Allah sampai hari kiamat ya Allah, dan jadikan kubur almarhum sejauh mata memandang ya Allah, dan jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga ya Allah, dan pada akhirnya ya Allah masukkan almarhum ini ke dalam surga Firdaus-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, berilah kekuatan lahir dan batin pada istri yang tinggalkan 3 orang anak ya Allah, agar senantiasa bersabar ya Allah, ridho kepadamu, ikhlas melepaskan almarhum ini ya Allah, dan dalam kehidupan sehari-hari senantiasa bersyukur dan senantiasa mendoakan, melaksanakan perintahmu dan menjauhi larangan ya Allah. Allahumma ya Allah, dan kepada kami semua yang hadir pada saat ini ya Allah, terimalah puasa kami yang telah kami lakukan ya Allah, dan berilah kami kemampuan, kesehatan, rezeki yang melimpah ya Allah, agar kami bisa melaksanakan puasa hingga selesai dengan sempurna ya Allah, dan pada akhirnya kami bisa merayakan Idul Fitri menjadi hari kemenangan ya Allah. Rabbana salamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ta'alana babal khair wa babal barakah wa babal ni'mat wa babal rizki wa babal kuat wa babal sehat wa babal salamat wa babal afiyah wa babal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa asabil akhirah wasrifana bihaqil qur'anil azim wa nabikal karim saru dunya wa saru akhirah. Qabarallahu lana wa lahu birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana salamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa dakhinal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi rasul ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.